Halo, selamat pagi, selamat berjumpa para siswa SMP kelas 7 dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam video ini, kali ini saya menemui Anda karena pada kesempatan hari ini saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik, yaitu tentang materi siswa SMP kelas 7 semester 1 tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda, di mana materi ini merupakan materi dasar dalam mempelajari ilmu seni rupa baik jenjang SMP, SMA, SMK maupun sampai di perguruan tinggi. Untuk itu, mari kita simak video ini. Nah, banyak sekali di antara kita atau para siswa yang berpikir bahwa menggambar itu adalah perkara yang sangat sulit. Kemudian, menggambar itu membutuhkan bakat dari sejak lahir. Namun ternyata menggambar itu adalah sebuah keterampilan yang dapat dipelajari. Dalam artian, semua orang bisa mempelajarinya, asalkan mau belajar tahap demi tahap, dan yakinlah bahwa kalian juga pasti bisa melakukannya. Dan yang paling penting adalah, belajar menggambar adalah sebuah sarana untuk meningkatkan atau mengasah kecerdasan otak kanan kalian. Nah, untuk itu, mari kita langsung membahas tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, dalam materi kurikulum K13, kompetensi dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang Bapak akan sebutkan tentang kompetensi dasar pengetahuan. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, kompetensi dasarnya yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Sementara kompetensi dasar keterampilannya yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, para siswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan tentang pengertian menggambar. Yang kedua, menyebutkan tentang unsur-unsur dalam menggambar flora, fauna, maupun alam benda. Yang ketiga, menjelaskan prinsip menggambar flora, fauna, alam benda. Yang keempat, menjelaskan prosedur dalam menggambar. Yang kelima, menyebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan dalam berkarya sebuah gambar. Dan yang terakhir, membuat gambar dengan objek flora, fauna, dan alam benda. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian menggambar itu sendiri? Nah, tentu saja banyak sekali pengertian tentang menggambar. Di antaranya ada di Wikipedia, yaitu menggambar merupakan kegiatan membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti bahwa membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Nah, pengertian yang lain juga menggambar itu yaitu adalah sebuah upaya untuk meniru bentuk sebuah benda ke atas bidang dua dimensi dengan prinsip-prinsip tertentu. Nah, karya seni dua dimensi itu adalah karya seni yang memiliki dua ukuran yang hanya dapat dinikmati dari sudut frontal atau dari depan saja. Nah, bagaimana sih caranya untuk memproduksi atau membuat gambar yang baik? Nah, pertama yang kamu harus perhatikan adalah prinsip-prinsip dalam membuat sebuah gambar. Pertama, ada namanya prinsip komposisi, di mana sebuah benda atau objek yang dibuat disusun sedemikian rupa agar terlihat rapi. Yang kedua, yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau antara satu benda dengan benda yang lainnya. Yang berikutnya adalah perspektif atau gejala perspektif, di mana benda yang jauh akan terlihat lebih kecil atau benda yang bulat akan terlihat oval bila dilihat dari samping. Itu namanya gejala perspektif. Ini sering salah diperhatikan oleh para siswa. Yang keempat, keseimbangan. Nah, taruhlah objek gambar kalian atau gambar kalian dengan posisi yang enak. Nah, itu disebut dengan keseimbangan. Yang kelima, kesatuan, di mana objek-objek yang kalian gambar memiliki
hubungan satu sama lainnya atau memiliki keterkaitan, sehingga hasil karya kalian akan terlihat lebih artistik. Nah, sementara untuk menyelesaikan sebuah gambar, banyak sekali teknik-teknik yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada namanya teknik pointillist, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik. Yang berikutnya adalah teknik arsir dengan menggunakan goresan dengan banyak garis. Yang ketiga teknik Dussel atau teknik gosok. Yang keempat adalah teknik blok atau siluet. Yang terakhir adalah teknik linear. Nah, kamu bisa memilih salah satunya, apapun yang kamu suka dalam menyelesaikan sebuah gambar. Dan hal yang paling penting diperhatikan untuk memproduksi sebuah karya yang baik tentu akan membutuhkan alat yang memadai. Pertama, perhatikanlah alat yang kalian gunakan. Dalam menggambar flora, fauna, dan alam benda, alat yang bisa digunakan yaitu pensil warna, krayon, pulpen, kertas, dan sebagainya. Nah, untuk pemilihan kertas, pilihlah kertas yang lebih berkualitas dengan ketebalan tertentu agar gambar kalian itu lebih enak dilihat. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan segala hal atau segala persiapan yang kalian butuhkan, selanjutnya adalah tahap memulai bagaimana membuat karya sebuah gambar. Pertama, pilihlah objek yang kalian gambar, yang ingin kalian jadikan objek gambar dalam kertas gambar. Nah, lalu mulailah dengan memperhatikan bentuk dasar benda. Dengan memperhatikan bentuk dasar benda, kalian akan lebih mudah untuk menggambarnya atau membuat sketsa yang pertama. Nah, yang kedua, buatlah sketsa dengan menggunakan pensil Kodoha dengan menggoreskan secara ringan pada kertas gambar agar tidak merusak kertas gambar kalian. Dan setelah proses sketsa, jangan lupa menghapus pada garis-garis yang kalian tidak butuhkan. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian agar menjadi gambar yang utuh. Keempat, memberi dimensi gelap terang baik hitam, putih maupun berwarna pada gambar kalian. Yang terakhir, isilah dengan latar belakang agar terlihat lebih menarik. Nah, seperti itulah langkah-langkah atau materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda pada mata pelajaran SMP semester 1 pada siswa kelas 7. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, silakan berikan komentar, like, subscribe pada video ini. Yang kedua, kerjakanlah latihan soal bila video ini dikirimkan oleh guru kalian dengan mengklik link yang diberikan. Dan akhir kata, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam budaya, sampai jumpa di video selanjutnya.